Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayuti Nadia Soraya Bulan. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerpen karya dari Sekar Melati dengan judul Boneka Indian. Pasar malam itu hanya berlangsung selama 3 hari. Puluhan penjual dari berbagai penjuru tempat datang untuk menjajakan dagangan mereka. Biasanya, mereka menjual hasil panen, alat-alat pertanian, dan kerajinan tangan. Kuda-kuda mereka dilepaskan dari kereta dan diikat di bawah pohon untuk makan dan istirahat. Ayah berhenti di kios peralatan untuk membeli tambang. Ia memerlukan tali-tali itu untuk menjinakkan kuda-kuda liar di peternakan kami. Aku meninggalkan ayahku yang asyik berbincang dengan pemilik kios. Rupanya, berbagai jenis pelana dan tapal kuda sudah menarik perhatiannya. Seorang bapak tua duduk bersila di atas rumput dengan kepala tertunduk, tidak jauh dari tempatku berdiri. Rambutnya abu-abu panjang dan dikepang. Kulitnya merah kecoklatan. Sebuah pipa panjang berganggang panjang terselip di bibirnya. Bau tembakau menarikku untuk mendekat. Aku mengamati untaian kalung di atas kain kusam yang digelar di depannya. Tidak banyak yang ia jual. Kalung-kalung dari tulang binatang, kantung-kantung kain berisi manik-manik, dream catcher berbalut kulit dan dihiasi bulu-bulu burung, dan sepasang boneka Indian. Ia mendongak ketika menyadari kedatanganku. Ada binar di sorot matanya. Ia meraih boneka-boneka itu dan menyorongkannya ke depanku. Aku menggeleng, merasa tidak enak. Ini untukmu, simpanlah, desaknya. Kerut-kerut di wajahnya makin jelas ketika senyumnya mengembang penuh harap. Mereka membutuhkan tempat tinggal yang aman. Meragu, aku menoleh ke arah ayahku yang sudah selesai berbelanja. "Berapa harganya?" tanya ayah sambil merogoh saku celananya. Tidak. Ia menggeleng. "Kau tidak perlu membayar. Aku yakin anakmu akan menjaga mereka dengan baik." Boneka-boneka itu pun berpindah tangan. "Terima kasih," kataku malu-malu. Sang Indian tua mengemasi dagangannya. Ia memanggul buntalan kainnya dan bergegas meninggalkan area pasar. Aku melihat punggungnya menjauh hingga menghilang di kejauhan. Pandanganku kemudian jatuh ke kedua boneka di tanganku. Mata mereka tampak hidup. Gelegar halilintar membangunkanku hingga terduduk. Hujan deras mengguyur peternakan. Ranting-ranting pohon yang tertiup angin menggesek-gesek kaca jendela kamar. Samar-samar terdengar suara seruling bernada syahdu. Suara itu begitu dekat. Kilat tiba-tiba menyambar di luar jendela. Aku memekik tertahan. Kamar yang gelap menjadi terang kebiruan karena kilat-kilat yang muncul bergantian. Ada bunyi gemeretak seperti suara api unggun. Bau asap pun terhidup. Seruling itu masih terdengar. Kali ini ditambah dengan suara melengking yang bernada seperti nyanyian dalam bahasa asing. Suara-suara itu berasal dari bawah ranjang. Aku menelan ludah, memberanikan diri untuk menjulurkan kepala dan melongok ke kolong. Di lantai, di dekat dinding kamar yang terbuat dari balok kayu, dua sosok kecil tampak sedang duduk mengelilingi api unggun.
Aku terperangah sambil menutup mulut dengan kedua tangan. Boneka-boneka Indian itu hidup. Aku menusuk-nusuk pancake dengan garpu. Kejadian malam tadi membuatku kehilangan selera makan. Apa yang sedang kau pikirkan? Tanya ayah sambil mendorong piringnya yang sudah kosong menjauh. Apa yang terjadi pada para Indian, ayah? Wajahnya tampak terkejut. Ia mengusap-ngusap janggut lebatnya. Apa maksud? Maksudku, apa mereka baik-baik saja? Ayah terdiam, terlihat hati-hati sebelum menjawab. Ya tentu saja. Mereka memang jarang terlihat, tapi kurasa mereka baik-baik saja. Mereka punya perkemahan dengan tenda-tenda dan mereka hidup berpindah-pindah tempat. Kenapa kau bertanya? Apa para koboi mengincar mereka? Indian dan koboi kadang berseberangan, tapi tidak semuanya seperti itu. Aku menoleh ke arah kamar. Kedua boneka Indian itu mengintip di pintu. Mata manik-maniknya berkilau. Malam itu, mimpi buruk menghampiriku. Aku melihat perkemahan Indian di sebuah padang rumput luas. Lolongan memilukan memecah keheningan ketika letusan-letusan senapan menghujani mereka. Bau mesiu menyeruak, desingan panah menembus gelap malam. Suara genderang bertalu-talu, pekikan kencang bercampur tangisan bersaut-sautan. Suara-suara itu makin keras sehingga badanku bergerak-gerak gelisah dalam tidur. Perempuan-perempuan Indian berlarian dengan bayi di dalam dekapan. Anak-anak yang lebih besar terpencar berlarian dengan kaki telanjang tanpa mokasin. Sosok-sosok di atas kuda mengejar mereka sambil mengacung-ngacungkan senjata. Aku ikut lari menerobos ilalang. Tubuh kecilku terpelanting ketika sebuah peluru menembus punggungku. Mataku berkedut-kedut. Susah payah aku mencoba bangkit dari lantai kamar. Dua sosok boneka Indian di kolong ranjangku menoleh. Kami saling bertatapan. Cahaya api unggun berpendar-pendar. Aku bisa merasakan ketakutan mereka. Indian tua itu benar. Dunia luar begitu brutal. Boneka-boneka ini lebih aman tinggal di sini bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.